Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, dosen pengampu mata kuliah, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Dampak Media Sosial Terhadap Perilaku Generasi Muda di Indonesia. Tema ini saya angkat karena media sosial telah menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Hampir setiap hari kita menggunakan media sosial, baik untuk berkomunikasi, mencari hiburan, memperoleh informasi, maupun mengekspresikan diri. Di era digital saat ini, media sosial berkembang sangat pesat dan memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Kehadiran platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, Facebook, dan bahkan X telah mengubah cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Hadirin yang saya hormati, media sosial pada dasarnya merupakan sarana komunikasi digital yang memungkinkan seseorang untuk berbagi informasi, berinteraksi, serta membangun jaringan sosial secara cepat dan luas. Perkembangan media sosial tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi informasi dan internet yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. Di Indonesia sendiri, penggunaan media sosial terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Generasi muda menjadi kelompok yang paling aktif menggunakan media sosial karena mereka tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital. Kondisi ini menyebabkan media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pola pikir, gaya hidup, dan perilaku generasi muda. Berdasarkan peneliti Budi Arianto, media sosial memiliki dampak positif terhadap perkembangan generasi muda, terutama dalam meningkatkan kreativitas, memperluas wawasan, dan mempercepat akses informasi. Saat ini banyak generasi muda yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana belajar, berwirausaha, membangun relasi, hingga mengembangkan kemampuan diri. Sebagai contoh, banyak mahasiswa yang menggunakan YouTube dan TikTok untuk mencari materi pembelajaran, tutorial, dan informasi pendidikan. Namun demikian hadirin sekalian, selain memberikan manfaat, media sosial juga membawa berbagai dampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah perubahan pola komunikasi. Penelitian Halaluddin dan kawan-kawan menunjukkan bahwa komunikasi generasi Z saat ini cenderung lebih instan, singkat, dan visual dibandingkan komunikasi tatap muka secara langsung. Akibatnya, kemampuan komunikasi interpersonal sebagian generasi muda mulai menurun. Banyak orang menjadi lebih aktif di dunia maya, tetapi kurang mampu membangun hubungan sosial secara nyata di lingkungan sekitarnya. Interaksi keluarga dan hubungan sosial pun dapat terganggu karena terlalu fokus pada penggunaan media sosial. Selain itu, media sosial juga mempengaruhi perilaku dan gaya hidup generasi muda. Banyak anak muda cenderung mengikuti tren yang berkembang di media sosial tanpa mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya. Gaya hidup konsumtif, budaya pamer, dan kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan sosial sering kali muncul akibat pengaruh media sosial. Fenomena seperti fear of missing out atau FOMO juga semakin banyak terjadi. Generasi muda merasa takut tertinggal informasi atau tren sehingga terus-menerus memantau media sosial. Kondisi ini dapat menyebabkan kecenderungan digital dan mengurangi produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, media sosial juga memiliki dampak terhadap kesehatan mental. Berdasarkan penelitian Permatasari dan kawan-kawan, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memicu tekanan psikologis seperti kecemasan sosial, stres, rasa insecure, hingga quarter life crisis pada generasi muda. Hadirin yang saya hormati, menurut saya media sosial sebenarnya bukan sesuatu yang harus dijauhi karena teknologi digital merupakan bagian dari perkembangan zaman. Yang paling penting adalah bagaimana generasi muda mampu menggunakan media sosial secara cerdas, sehat, dan bertanggung jawab. Generasi muda perlu memiliki kemampuan literasi digital agar mampu memilah informasi yang benar, menggunakan media sosial secara produktif, menjaga etika komunikasi digital,
serta melindungi kesehatan mental dari dampak negatif media sosial. Selain itu, perlu adanya pengendalian diri dalam menggunakan media sosial. Kita harus mampu membatasi waktu penggunaan media sosial agar tidak mengganggu aktivitas belajar, pekerjaan, maupun hubungan sosial di kehidupan nyata. Peran keluarga, sekolah, dan lingkungan juga sangat penting dalam membentuk pola penggunaan media sosial yang sehat. Pendidikan mengenai etika digital dan literasi media perlu diberikan sejak dini agar generasi muda dapat memahami dampak positif dan negatif media sosial. Menurut analisis saya, media sosial seharusnya dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan diri dan peningkatan kualitas generasi muda, bukan justru menjadi penyebab menurunnya kualitas sosial dan mental masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan antara kehidupan digital dan kehidupan nyata harus tetap terjaga. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku generasi anak muda di Indonesia. Media sosial memberikan banyak manfaat serta mempermudah komunikasi, meningkatkan kreativitas, memperluas akses informasi, serta membuka peluang ekonomi dan pendidikan. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menurunnya interaksi sosial, perubahan perilaku, kecanduan digital, penyebaran hoaks, hingga gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus mampu menggunakan media sosial secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat, produktif, dan positif bagi diri sendiri maupun masyarakat. Mari kita jadikan media sosial sebagai alat untuk belajar, berkarya, dan membangun masa depan yang lebih baik, bukan sebagai sumber masalah yang merugikan kehidupan sosial maupun mental kita. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.